Nah, justru malah tahun ini kuota mandiri kalau dilihat-lihat lebih banyak daripada SBM memang. Iya, Ya kan? betul. Iya, betul. Dan memang di tahun gue, di tahun gue tuh, di angkatan gue, banyak banget anak mandiri gitu. Anak mandiri di ITB itu banyak banget. Nah, ini banyak kayak tudingan-tudingan miring bahwa ini banyak kampus yang nyari duit atau segala macam. Jadi lebih mengharapin buat di jalur itu kuotanya lebih banyak di mandiri biar kampus bisa dapat pemasukan dari SBM gitu, Mak. Menurut Iya. Ya, jadi gini ya, kalau kampus nyari duit itu benar, karena punya hak dong kampus, ya kan? Kampus punya hak kan untuk nyari uang, ya kan? Karena kan sekarang ada yang namanya PTNBH. PTNBH itu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, artinya ya bahasa simpelnya ya, PTN itu punya kebijakan dan kewenangan untuk menentukan arahnya gitu. Oke. Balik lagi ke video part 2. Jadi sesuai video part yang pertama kan kita udah bahas tentang UTBK. Nah, sekarang kita pengen bahas tentang akademis nih, Mal. Jujur, gue sempat kaget waktu buka Instagram, ngelihat story lo, dan gue pikir lo nyebarin TO online. Gue kan banyak kan story gitu kan. Gue pikir lo ikut TO online terus lo sebarin, tapi ternyata enggak. Pas gue cek lagi profilnya, ternyata di situ lo justru malah bikin semacam platform sendiri di ada websitenya kan ya, di website sama IG gitu kan, Mal? Iya. Nah, bahkan sampai sekarang udah sekitar 120.000 lebih ya followers di Instagram. 125. Nah, jujur gue kaget. Gue penasaran apa sih motivasi lo sampai lo bisa di akhirnya memutuskan buat bikin akademis gitu. Mungkin lo bisa ceritain singkat lah, Mal. Sip. Jadi kalau motivasi tuh dulu kan gue nggak bimbel ya. Di PTN tuh gue nggak bimbel, gue nggak bisa ikut-ikut tryout yang mahal juga. Jadi emang dulu tuh posisi gue buat dapat PTN ITB itu susah lah gitu maksudnya. Ketika teman-teman gue dapet bimbel, banyak di bimbelnya, dapat tryout fasilitas dari tempat-tempat lesnya, sedangkan gue enggak gitu. Dan emang di angkatan gue dan angkatan lu juga tuh ya, kita tuh ngelihat banyak tryout yang masih pakai Google Form, yang tryout yang masih nggak sesuai dengan juknis pemerintah. Dan mungkin waktu di angkatan kita tuh cuman Eduka yang satu-satunya tryout yang emang dapat diandalkan gitu. Artinya gue tuh mikir bahwa penting banget bagi kita nih buat ngebangun juga sebenarnya, ngebangun platform tryout online yang nantinya tuh anak nggak bimbel pun bisa dapat akses, bisa dapat fasilitas untuk tryout yang berkualitas gitu. Jadi gue itu sebenarnya motivasinya itu pengen itu aja sih sebenarnya, biar anak-anak yang nggak bimbel itu dia tetap bisa dapat kualitas bimbel yang mahal, kualitas bimbel yang bagus. Makanya gue bikin buat Akademis.id. Dan sebenarnya Akademis.id itu nggak hanya sekedar ngadain tryout, tapi emang kita tuh pengen building the next level student. Kita tuh pengen benar-benar ngasih tahu ke pelajar bahwa konsep belajar itu nggak hanya sekedar buat dapetin PTN. Itu makanya kita juga buat konten-konten kreatif, konten-konten inspiratif kayak Lika-Liku Cerita yang nyeritain perjuangan-perjuangan mahasiswa prestasi. Terus juga kita ada podcast, teman dengar podcast. Terus kita juga ada konten sudut ruang yang buat motivasi pelajar. Terus kita juga ada konten-konten kenali karir dan segala macamnya. Artinya kita banyak konten kreatif dan inspiratif yang emang bertujuan untuk building the next level student itu sendiri. Jadi emang kita pengen banget mengkampanyekan kepada pelajar itu bahwa penting banget untuk memperjuangkan mimpi dan penting banget untuk mendefinisikan bahwa belajar itu adalah penyelamat, bukan suatu hal yang mengerikan gitu. Itu sih motivasinya. Dan YouTube channelnya juga ada kalau nggak salah ya, Mal ya? YouTube channelnya ada. Kita jadi pengen bahas-bahas soal juga kan. Cuma sekarang lagi agak stop sih karena kondisi juga nggak bagus dan emang banyak banget ujian-ujian dan segala macam. Karena kan tim-tim di akademis itu
semuanya mahasiswa tingkat 1 ya, mahasiswa tingkat 1 di ITB. Oh iya, for your information, jadi Kemal ini statusnya masih mahasiswa di SBM ITB ya, Mal ya? Iya, gue masih mahasiswa di SBM ITB. Lo angkatan tahun 2019. Betul. Jadi kurang lebih baru berapa semester nih, Mal, di ITB? Baru 2 ya? Jadi nanti semester 3 April, Mei. Lo bayangin mahasiswa semester 2 SBM ITB udah punya platform sendiri yang sekarang di IG followersnya udah sekitar 125.000. Itu wow banget sih menurut gue, Mal. Makasih, Beb. Jadi balik ya, makanya kita tingkat 1 semua, dan emang untuk YouTube itu jadi kita kurang concern di situ, dan kita emang lagi concern memang nyiptain konten-konten inspiratif. Kenapa? Karena emang udah saatnya anak-anak sekarang tuh yang lagi berjuang nih terutama, ya, yaitu pasti lagi pusing, lagi galau, kebijakan sering-sering berubah. Makanya kita mau coba hadir untuk menenangkan mereka lah. Kita mau memberikan harapan kepada mereka bahwa mimpi-mimpi Anda itu semua tetap bisa terrealisasikan. Jadi kalau gue singkat lagi, jadi motivasi lo sebenarnya tujuannya pengen ada unsur berbagi juga, karena sesuai dengan pengalaman pribadi lo tadi ada unsur emosional di situ, gue lihat Mal ya. Betul. Jadi lo pengen sesuai dengan itu lo apa tadi, building the next student ya, the next level student. Ya menurut gue sih keren banget, Mal, karena menurut gue jarang anak muda seusia lo dengan background pendidikan yang lo punya mampu membuat sebuah platform yang di sini kalau gue lihat marketnya ada, karena gue lihat perkembangan teknologi digital apalagi zaman sekarang kan udah banyak yang peserta SBMPTN lari ke situ kan, daripada ke bimbel-bimbel konvensional yang udah extensing lah gitu. Nah terus apalagi tuh, terus lo di akademis ini selain ada TO juga, ada apa lagi, Mas, selain TO? Selain TO ya itu kita nyediain konten-konten inspiratif tadi, video-video atau kayak sudut ruang, lika-liku cerita. Dan memang ke depannya itu kita akan kembangin lagi berbagai fitur, dan jadi nantinya itu kita harap akademis itu bukan hanya sekedar platform tryout, tapi platform pendidikan yang memang benar-benar nanti kita hadirkan fitur seri mentor lah, kita bisa hadirkan fitur mungkin untuk ujian-ujian lainnya. Nanti Arif sendiri bakal lihat lah bagaimana di Instagram tuh akan ada fitur-fitur baru, akan muncul perkembangan baru. Dan kita juga lagi nerapin bagaimana artificial intelligence itu atau AI itu bisa dimasukkan ke dalam tryout, bisa dimasukkan ke dalam platform kita. Jadi intinya lo bakal terus berusaha buat expand ya, Mal ya, terus berekspansi ya. Terus berinovasi, berkembang. Oke, Mal, gue terima kasih banget lo udah mau bersedia meluangkan waktu buat gue ajak ngobrol-ngobrol hari ini. Sama-sama, Arif. Karena gue tahu lo pasti sibuk banget nih sampai bela-belain. Mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi buat kita semua, dan gue harap khususnya bagi para pejuang SBMPTN tetap berjuang, tetap fokus, jangan sampai lengah, dan gue harap cita-cita kalian dan cita-cita gue pribadi semuanya bisa terwujud di tahun ini 2020. Amin. Amin. Oke, Mal, sampai ketemu lagi. Dan buat temen-temen juga jangan lupa ditunggu like-nya kalau suka video ini, komentar, dan yang pasti sebarkan biar channel gue bisa berkembang dan akademis juga terus bisa berkembang, ya kan, Mal? Amin. Dan yang pasti gue tunggu inovasi-inovasi baru lainnya dari akademis. Siap. Oke, Mal, sekali lagi terima kasih, thank you banget buat waktunya. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai
lupa saking sibuknya, ya nggak? Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Oke, jadi ini ada update terbarunya ya. Kita lihat pertama dari jenis tes dulu. Jenis tes masih sama, itu TPS aja. Lalu selanjutnya ada kelompok ujian. Nah, kelompok ujian ini nggak ada ya, karena udah dihapus Saintek dan Sosumnya. Terus selanjutnya ada jumlah pilihan PTN. Jumlah pilihan PTN sama kayak tahun lalu. Nah, terus yang bikin paling beda tuh di biaya. Biaya sekarang 150.000 untuk sekali tes, dan di situ ada cara untuk pembayarannya ya. Terus untuk jadwal juga masih belum ada perubahan, masih sama. Itu aja sih perubahannya kali ini. Nah, terus selanjutnya ini tanggal 7 Mei 2020 ada update terbaru dari LTMPT, ada konferensi pers di situ. Pokoknya intinya sih di sini ngejelasin kalau untuk jurusan IPA itu kalian bisa milih IPA dua-duanya, atau IPA 1 atau IPS 1, atau kalian juga bisa milih IPS dua-duanya bagi jurusan IPA. Sementara untuk bahasa dan IPS tetap ke jurusannya masing-masing. Dan untuk sarana dan prasarananya LTMPT di sini udah siap ya. Jadi yang daftar akun LTMPT itu di sini udah ada 1,45 juta. Dan yang diperkirakan akan ikut SBMPTN itu sekitar 80%-nya atau 1,2 juta. Dan ada 74 UTBK, ada 74 pusat UTBK yang dimaksimalkan di kampus masing-masing. Mungkin itu aja sih informasi kali ini, semoga bermanfaat guys.